Hai, kenalin, namaku Intan Audia. Aku biasa dipanggil Intan. Saat ini aku berusia 19 tahun. Dan saat sekarang ini aku adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan prodi Psikologi Islam. BTW aku suka bermain basket dan badminton, tapi lebih dominan ke basket aja sih. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke intinya, dimana sebenarnya aku ingin menceritakan sedikit tentang jalan pikirku yang sebenarnya biasa-biasa aja sih. Kita sebut aja itu dulu jalan pikirku ya. Jujur pada awalnya aku emang minat terhadap psikologi, tapi aku juga dihadapkan yang sebenarnya yang aku inginkan itu aku ingin mengambil jurusan sejarah. Nah, karena ada dua minat yang aku sukai, jadi aku ragu gitu. Tapi aku sebenarnya lebih dominan ke sejarah sih. Jujur cita-citaku pada saat itu adalah ingin menjadi seorang arkeolog. Nah, semua ini tuh berawal dari saat aku duduk di bangku kelas 2 SMA, dimana ya seperti yang aku jelasin tadi, aku ingin menjadi seorang arkeolog. Dan tentunya sebenarnya tuh kita harus mengambil arkeologi nggak sih, tapi aku juga sangat menyukai dan mencintai sejarah. Jadi aku ingin belajar sejarahnya dulu, baru ke lanjut studi selanjutnya itu mengambil arkeologi. Itu sebenarnya planku pada awalnya. Nah, alasan aku ingin menjadi seorang arkeolog itu sebenarnya sangat cukup sederhana. Yaitu yang pertama, emang sangat suka dengan sejarah, dan yang kedua yaitu sangat terinspirasi dari sebuah anime atau anime yang berjudul One Piece. Nah, di dalam anime tersebut ada seorang karakter yang bernama Nico Robin, di mana dia seorang arkeolog sejak ia berusia 8 tahun. Nah, yang aku sangat kagumi dari Nico Robin ini adalah dia udah resmi menjadi arkeolog pada usianya 8 tahun dan udah bisa membaca poneglyph. Nah, poneglyph itu kalau kita samain di Indonesia tuh kayak palawa gitu, atau tulisan kuno yang dalam bahasa Sanskerta gitu, kurang lebih sih gitu ya. Nah, singkat ceritanya aku udah di kelas 12 dan dinyatakan sebagai siswa eligible. Nah, besoknya setelah aku dinyatakan sebagai siswa eligible, aku menemukan sebuah video yang mengatakan bahwa Indonesia tidak dijajah Belanda itu selama 350 tahun. Tetapi sebenarnya Indonesia dijajah oleh Belanda selama 40 sampai 50 tahunan. Nah, setelah melihat video itu, aku mencari tahu tentang hal tersebut dan aku menemukan cerita yang berbeda. Dari situ aku berpikir, kok sejarahnya berbeda-beda ya? Dan aku mulai mempertanyakan hal itu. Kenapa gitu? Kenapa cerita sejarahnya tuh berbeda gitu? Dan karena hal itu, aku juga jadi ragu untuk mengambil jurusan sejarah yang pada awalnya aku sangat yakin. Karena aku ragu dan selalu bertanya kenapa sejarahnya bisa berbeda-beda gitu. Dan pada akhirnya aku mendaftar SNBP dan SNBT di jurusan psikologi yang pada akhirnya juga gak keterima. Tetapi aku diterima di jurusan psikologi melalui SPAN-PTKIN di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, yang sebenarnya aku emang suka dengan psikologi. Tapi kalau dibandingin pada saat itu aku pengen banget ngambil jurusan sejarah. Tapi ya gitu, aku ragu dan selalu mempertanyakan kenapa sejarahnya tuh berbeda-beda gitu. Dan pada akhirnya aku menemukan sebuah jawaban dari dosenku yang kurang lebih beliau pernah mengucapkan kalimat seperti ini: sejarah ditulis oleh para pemenang. Nah, kalimat itu yang mungkin terdengar sederhana oleh sebagian orang, tetapi tidak untukku, dimana kalimat tersebut bisa membuatku merenung semalaman, dimana aku berpikir benar juga ya yang dibilang beliau. Dan bisa jadikan apa yang kita pelajari di buku sejarah selama ini adalah versi dari mereka yang menang dan berkuasa. Dan dari situ aku merasa bahwa meskipun aku sekarang di jurusan yang berbeda, minat
minatku pada sejarah tetap hidup, tapi kali ini dari sudut pandang yang lebih kritis dan terbuka. Dan dari situ juga pada akhirnya aku bisa move on dari cita-citaku yang dulunya ingin banget menjadi seorang arkeolog, dan sekarang aku udah memutuskan untuk menjadi seorang psikolog yang banyak tahu tentang sejarah meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Dan aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosenku yang udah mengucapkan kalimat tersebut. Oke, sekian dari aku. Bye bye.